Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab hikam dimanapun berada yang saya muliakan, Angkatan Muda Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali dalam pengajian kitab hikam ini. Sebelum pengajian ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan bacaan Ummul Quran ini agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah di masa pandemi ini. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kenalan-kenalan kita, dan semua masyarakat yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan dan kesembuhan, Allah berikan rezeki berupa sihah wal afiyah, dan juga kepada mereka yang sudah meninggalkan kita. Kemarin banyak sekali para ulama yang wafat. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah mereka, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, dan kelak menyatukan kita semua bersama dengan para nabi, para orang soleh, para syuhada dan para siddiqin di dalam surga al-firdaus. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa hadirin pengajian kitab hikam yang saya hormati, pada malam hari ini pengajian kita tentu meneruskan dari apa yang sudah kita bahas pada pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas hikmah yang ke-16. Itu hikmah yang cukup panjang, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggugah kesadaran kita, menyadarkan logika kita, membangkitkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu jelas tampak dari semua yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya memberikan contoh yang mudah dan sederhana bahwa semua yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang memfungsikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat benda, kita pasti meyakini benda ini ada yang membuat, sekalipun boleh jadi secara zahir kita tidak melihat siapa yang membuat benda itu. Kalau saya melihat misalnya meja di hadapan saya melihat kamera di hadapan saya melihat ada handphone misalnya di hadapan saya yakin bahwa handphone itu ada yang membuat, bahwa meja itu ada yang membuat. Siapa yang membuat meja? Ya tukang kayu. Siapa yang membuat handphone? Ya ahli teknologi. Walaupun saya tidak tahu siapa tukang kayunya, tetapi adanya meja ini menjelaskan kepada saya keadaannya tukang kayu. Itu sederhana sekali. Fungsi-fungsi yang ada di alam semesta. Matahari dengan bulan secara fisik
Itu mungkin kalau dari bumi tidak berbeda bentuknya. Tetapi ketika yang satu terlihat di pagi hari, yang satu terlihat di malam hari, kita baru mengenal, oh yang di malam hari itu namanya bulan, yang di siang hari itu namanya matahari. Di dalam diri kita misalnya, kita meyakini pasti di sana ada yang maha kuasa. Coba kita lihat, ada bagian yang sama dalam diri kita. Kita ada kulit yang di luar, ada kulit yang di dalam. Lidah kita ada kulitnya, pipi kita juga ada kulitnya. Tapi kulit yang ada di pipi itu bukan kulit yang ada di lidah. Di badan kita ini ada lubang. Saya contohkan pada pengajian yang lalu yang paling mudah saja. Ada lubang hidung, ada lubang apa ini? Telinga. Kedua-duanya sama-sama apa itu? Lubang. Tetapi fungsinya menjadi berbeda. Ketika ada parfum, kita dekatkan ke hidung, maka kita akan mencium baunya parfum itu. Ada parfum sebagus apapun, tapi kita tempelkan di mana ini? Di telinga, lubangnya. Kan sama-sama lubang. Tapi kita tidak akan mencium bau apa itu? Parfum. Sama kita punya handphone bagus, kemudian kita menerima panggilan telepon, kita letakkan telepon itu di telinga kita, maka di hidung kita, maka kita tidak bisa ngapain itu? Mendengar. Nah, para hadirin dan para pemirsa jamaah pengajian sekalian, dari situ kita disadarkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa Allah itu sedemikian apa itu? Jelas. Ketika kita melihat manusia, maka di situ kita melihat Allah. Tentu bukan berarti manusia itu sama dengan siapa itu? Allah. Tapi kita melihat apa di situ? Melihat qudratullah. Melihat Allah itu ala kulli syai'in qadir. Coba benda yang kelihatannya sama di tubuh manusia, tetapi memiliki fungsi yang apa ini? Yang berbeda. Kita melihat Allah di sana. Ketika terjadinya hujan, tiba-tiba tahu-tahu panas. Kemudian kita bisa melihat kadang-kadang ada orang punya istri, kepengen punya anak perempuan, lahir laki-laki. Kepengen punya anak laki, lahir apa ini? Perempuan. Kadang-kadang bapaknya putih, ibunya putih, anaknya ndak putih. Kadang-kadang bapaknya putih, ibunya putih, anaknya ndak putih. Kadang-kadang bapak ibunya ndak jelas kemana-mana. Tapi anaknya tahu-tahu apa ini? Tampan dan putih. Di situ ada yang namanya kekuasaan Allah. Di situ ada iradatullah. Di situ ada kebijaksanaan Allah. Maka kemudian hikmah yang kemarin kita bahas itu sebenarnya ingin mematahkan asumsi atau pandangan manusia awam akan ketidakterjangkauannya Allah sebagai pencipta. Allah itu terjangkau, terlihat, jelas betul di mana? Ya di semua Allah yang Allah ciptakan, kita akan selalu melihat siapa ini? Allah. Ada orang kadang-kadang belajar banting tulang di Darul Rahman, tulangnya dibanting-banting. Begitu tamat ujian selesai, enggak lulus dia. Ada yang kelihatannya biasa-biasa saja. Belajarnya pun kayak ngelirik-lirik aja ke buku. Tapi takdir bermain di sana. Yang dia lirik itu yang keluar besok pagi di ujian. Begitu ngelihat hasilnya, nilainya apa itu? Bagus. Nah, saat itu kita melihat di sana ada siapa itu? Allah. Sehebat apapun manusia, kalau dia berhadapan dengan iradatullah, kalau dia berhadapan dengan qudratullah, maka semuanya menjadi tidak ada apa-apa. Sesuatu yang kelihatannya hina, tapi kalau bertemu dengan qudratullah, bertemu dengan iradatullah, bertemu dengan ilmullah, bertemu dengan hikmatullah, maka semuanya akan jadi indah. Coba lihat, aslinya manusia itu kan dari air yang apa itu? Mahin, air yang hina. Air apapun tuh semurah-murahnya dijual masih laku. Tapi mohon maaf, sperma kalau ada orang jualan di pasar ditampar itu, ya kan? Kenapa? Dia mimain, mahin, tapi jadi insan itu. Ya, itu jadi apa itu? Jadi insan tanah. Kalau bertemu dengan manusia paling jadi genteng itu. Jadi batu merah, jadi batako. Tapi bertemu dengan kekuasaan Allah, itu jadi manusia, asal kehidupan. Nah, ini semua oleh Ibnu Athaillah sebagai tangga supaya as-salik ini, orang yang sedang berjalan,
untuk menemukan hakikat kehidupan itu akan sampai pada satu keyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada Allah di sana, ada qada wal qadar, ada qudratullah, ada iradatullah. Oleh karena itu, hikmah malam hari ini, hikmah yang ke-17, ini ingin mengajarkan at-ta'addub, berakhlak, beradab dengan Allah ketika kita melihat segala sesuatu di muka bumi ini yang merupakan ciptaan apa ini? Allah. Nanti kita akan berakhlak nih. Kita kan kadang-kadang kalau awam itu hanya menghormati orang alim. Tapi tidak bisa menghormati orang apa ini? Orang bodoh. Kita bisa menyayangi anak kita, tapi kadang-kadang nggak bisa menyayangi orang yang bermaksiat kepada Allah. Padahal nanti kalau orang itu sudah sampai pada tahapan hakikat, kemudian mengerti makna at-ta'addub al-adab ma'allah, maka orang tadi kehidupannya akan menjadi apa ini? Indah dan bahagia. Gimana itu? Nah, ini yang akan kita bahas pada hikmah yang ke-17 ini. Imam Ibnu Athaillah Sufi Agung ini bertutur, "Ma taraka minal jahri syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fihi." Ini pendek ini. Ya, pendek-pendek hikam itu memang jarang yang panjang. Ya, tradisinya itu, ya, sunnahnya itu memang pendek-pendek tapi maknanya dalam. Kata Ibnu Athaillah, ma taroka, ma tidaklah taroka meninggalkan, minal jahli dari kebodohan. Al jahlu itu kan lawannya al ilmu. Ya, kalau orang itu pintar berarti alim, kalau nggak tahu berarti jahil. Nah, jahil itu bahasa yang mudah sudahlah bodoh. Ma taroka minal jahli, tidaklah taroka meninggalkan, minal jahli dari kebodohan, syai'an sedikit pun. Ini syai'an jadi maf'ulun bihi. Fa'ilnya itu siapa? Man. Seseorang aroda yang menginginkan. Jadi kalau arti terjemahan enaknya, bukan terjemahan kayak kita ngaji kitab kuning ya. Kalau kayak kitab kuning kan tadi itu, ma tidaklah taroka meninggalkan minal jahli dari kebodohan syai'an sedikit pun. Nah, kalau diartikan dengan bahasa terjemah yang enak ya, itu bisa sederhana saja. Sungguh bodoh sekali. Itu bisa terima gitu. Sungguh bodoh sekali. Itu satu. Bisa diterjemahkan termasuk kebodohan yang parah. Ya, bodoh yang akut. Ya, kalau orang bahasa kasarnya itu bego banget gitu ya. Ini orang yang bodoh sekali. Siapa sih yang dianggap oleh Imam Ibnu Athaillah ini orang yang sangat bodoh? Adalah man, orang aroda yang menginginkan. Siapa orang tadi? Orang tadi itu punya keinginan ayyuhdisa, untuk mewujudkan, fil wakti, pada satu waktu. Ini artinya waktu yang dia inginkan. Nanti akan saya jelaskan. Waktu itu kalau buat kita kan waktu itu ya masa, jam gitu. Nanti waktu dalam pengertian tasawuf itu berbeda lagi. Kata Ibnu Athaillah, yang bodoh itu siapa? Man, orang aroda yang menginginkan orang tadi, ayyuhdisa, untuk mewujudkan, fil wakti, pada waktu yang dia inginkan, si man tadi, ghaira, selain ma, sesuatu, azharahullah, yang ingin Allah tampakkan, fihi, dalam ketetapannya. Nah, ini menarik sekali. Nanti orang kalau bisa memahami apa hikam ini, itu hidupnya itu sangat tenang dan damai. Kata Ibnu Athaillah, orang bodoh itu orang apa? Orang yang ingin mewujudkan sesuatu bukan pada waktunya. Ini. Jadi sesuatu itu kan untuk berwujud tuh ada apanya itu? Ada waktunya. Kayak buah-buahan itu kan ada apanya itu? Musimnya. Kalau musim sedang musim kemarau panjang, itu nanam timun enak betul itu. Nanam semangka enak betul itu. Jadi itu. Nanam cabai jadi itu.
Kenapa Anda nanam cabai? Ya karena musim panas. Saya berharap cabai saya bisa saya apakan nih? Panen. Tapi kalau musim panas, nanam padi, mati dia. Kan begitu, karena padi butuh apa ini? Air. Tapi sebaliknya, musim hujan, nanam cabai, busuk. Musim hujan, nanam timun, busuk itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada apanya itu? Ada musimnya, ada waktunya. Kalau belum waktunya, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Kiko misalnya kepengen betul sholat subuh, ya sebelum besok terbit fajar, subuh nggak akan apa itu, biar ditungguin sekarang, ayo subuh datang, kamu ke masjid sekarang Kiko, pakai sorban, pakai, yang belum nggak bisa sholat, kenapa? Belum apanya itu, waktunya. Tapi kalau nggak ditunggu, nanti malam sambil nonton sepak bola, ya Inggris sama Itali ini yang menang yang mana, ya nonton asik-asik, tahu-tahu azan apa itu? Subuh. Kenapa datang subuh? Ya sudah apanya itu? Waktunya. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya ada waktunya. Tetapi waktu dalam pengertian tasawuf itu apa? Ini penting ini supaya nanti kita tidak berdebat makna karena perbedaan definisi. Waktu itu apa? Kata Imam Abul Qasim Al-Qusairi, ini yang punya Risalah Qusairiyah. Waktu itu secara umum ma yusadifun nas atau ma yusadiful makhluk, ma sesuatu, yusadifu yang bertemu dengan al-makhluk, bertemu dengan saya, bertemu dengan binatang, dengan kucing misalnya, min tasrifil haqqi atau min tasrifil lahilahu, dari ketentuan siapa ini? Allah. Jadi kalau kita maknai waktu itu apa? Waktu itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di sini itu adalah pertemuan antara ikhtiar manusia dengan ketentuan Allah. Jadi kalau belajar tasawuf itu ditanya waktu itu apa? Jawabannya bukan siang, Syarifuddin. Ya, waktu itu siang Ustadz, pagi, malam, sore, Senin, minggu depan, bulan depan, tahun kemarin, itu bukan waktu. Waktu itu secara sederhana, waktu saya dulu ngaji 20 tahun lalu, saya ngaji hikam itu, kata guru saya begitu. Yang namanya waktu itu adalah pertemuan antara ikhtiar manusia. Kan kita punya kewajiban untuk apa ini? Ikhtiar kan? Ya ikhtiar itu apa? Usaha. Tapi usaha nanti itu akan bertemu dengan apa ini? Ketentuan Allah. Kita sebagai manusia itu punya rangkaian usaha demi usaha. Kan dirangkai ini. Orang kalau mau kaya misalnya dagang. Sebelum dagang kan cari modal. Begitu cari modal, Fadri misalnya mau dagang cari modal, dapat modal 10 juta, kulakan kan? Ya, bikin toko, raknya, mereknya, kasirnya, dicarilah semua. Itu namanya rangkaian usaha. Untuk apa ini? Untuk mencapai puncak ini. Mulai dari punya modal, belanja barang, buka toko, peresmian, ya kan? Begitu peresmian ini dibuka, launching, pengumuman, bikin akun di Instagram, di Facebook, promosi, itu rangkaian usaha. Itu puncak ikhtiar. Tapi nanti dia tidak akan selalu berhubungan dengan apa ini? Hasil. Tapi dia akan bertemu dengan yang namanya apa ini? Takdir atau qudratullah. Nah, itu adalah waktu. Oleh karena itu, tadi kalau kita bahas dalam maknanya ketika kita membahas hikam ini, bahwa orang yang bodoh itu, kalau ada orang yang menginginkan terwujudnya sesuatu, tetapi bukan pada waktu dan ketetapan yang Allah ingin mewujudkannya. Nah, ini namanya kita belajar apa ini? Ta'adub ma'allah. Ini yang namanya kita sering bicara misalnya dalam doa, wa nas'alukar ridha ba'dal qada. Ini penting banget ini. Ya, kita ini sering banyak minta sama Allah, tapi kadang-kadang kita sulit untuk menerima apa yang kemudian menjadi apa ini? Takdir kita. Ini langkah pertama orang yang mau mencapai derajat tasawuf sufi. Ini diajarin tangga yang pertama, ini tangga yang luar biasa rumitnya ini. Rumitnya di mana? Orang mengatakan gini, dosa besar itu apa? Bunuh orang. Dosa besar itu apa? Zina. Tapi kata ahli tasawuf, termasuk bagian dari dosa yang besar, itu orang yang suka protes ketika takdir datang sama dia.
Ya, jadi kalau takdir datang sama dia, kan diajarin juga tuh dalam hadis itu. Dalam hadis tuh nggak boleh kita ngomong lau itu nggak boleh. Ya seandainya. Kayak tadi kemarin misalnya, Kiko punya motor baru disayang-sayang. Ya, asalnya dia mau tidur-tiduran. Tiba-tiba dibujuk sama Habib Umar. Motor baru, jalan yuk. Kata Kiko, jangan deh, ini baru hujan, jalanan licin. Saya belum pandai-pandai amat. Dibujuk sama Habib Umar, mau. Nauzubillah. Kepleset depan pagar satpam itu, ya kaca spionnya apa itu pecah. Ngomong dia, tuh kan coba tadi saya nggak nurut sama Umar, motor saya nggak lecet. Ini namanya protes kepada siapa ini? Allah. Saat itu akhlak kita menjadi apa ini? Menjadi turun banget. Kenapa? Karena yang namanya motor lecet atau tidak lecet, Kiko sudah ikhtiar itu. Udah ikhtiar banget dari kemarin pelan-pelan. Nggak semua orang pinjem, Fadli mau pinjem nggak boleh. Kenapa? Fadli ini kalau naik motor kenceng-kencengan. Misalnya kalau Sarip boleh. Kenapa? Orangnya apik, hati-hati. Misalnya kayak gitu. Itu ikhtiar kan? Ya, sudah Kiko ini nggak minjemin motor ke Fadli, nggak minjemin ke orang lain. Dia sendiri yang ngerusak motornya sendiri. Kedengarannya lau, nggak boleh. Tapi kata Nabi mengatakan qaddarallah, itu memang sudah takdir dari siapa ini? Allah. Ini namanya at-ta'addub ma'a siapa ini? Ma'allah. Jadi orang itu nanti kalau hidup itu paling bahagia, itu merasa ada waktunya. Kita ini kadang-kadang menjadi orang yang tidak bijaksana, tidak sakinah, tidak tentram. Karena kita tidak mudah menerima putusan siapa ini? Allah. Dagang misalnya, enak nih dagang, ya. Dagang lumayan lah, dagang bakso misalnya. Udah lumayan nih, punya penghasilan. Terus PPKM, PPKM atau BB atau apapun, orang jadi banyak, ndak apa ini, ndak keluar. Baksonya ndak laku. Padahal selama ini tukang bakso itu rezekinya dari bakso itu. Anaknya bisa di pesantren, anaknya bisa belajar ke Mesir, apa itu modal dari apa ini? Bakso. Begitu kena PPKM, begitu kena Covid ini, belum 2 tahun loh, masih 1 tahun sekian bulan, dia ngelirik tuh. Tahu gitu, modal bakso kemarin bikin toko handphone, kan gitu kan? Sekarang yang laris apa ini? Jualan apa ini? Teknologi. Semuanya pakai apa ini? Teknologi. Nah, itu adalah bagian su'ul adab kepada siapa ini? Allah. Kenapa? Karena orang itu diam dulu, tenang dulu. Ketika dia berhadapan dengan takdir Allah, ya kayak saya misalnya, ini kan takdir dari Allah nih, ya. Tahu-tahu jadi apa ini? Jadi ustadz, ngajar hikam, ngajar hadis. Kepengen nggak saya jadi pengusaha? Kepengen. Saya manusia, siapa yang nggak kepengen punya uang? Siapa yang nggak kepengen punya mobil bagus? Siapa yang nggak kepengen punya rumah bagus? Kepengen semuanya. Tertarik jadi politisi? Siapa yang bilang nggak tertarik? Dihormati, fasilitasnya enak, tanda tangannya laku, kan begitu. Nah, kalau saya tanda tangannya siapa yang mau laku gitu? Kalau saya jadi menteri, tanda tangan saya berharga. Saya jadi anggota DPR, tanda tangan saya berharga. Tetapi ketika kemudian takdir Allah itu membuat saya seperti ini, itu bagian dari cerdasnya orang, itu dia syukuri dulu. Realita yang menjadi takdirnya. Kalau kemudian dia berpaling, serakah, punya keinginan yang aneh-aneh, itu biasanya hidupnya menjadi tidak apa ini? Tidak tenang. Hidupnya menjadi tidak tentram. Kenapa? Karena yang dilihat tuh selalu yang apa itu? Yang di atas. Ya, kita ini kan harus ingat, kehidupan yang kadang-kadang kita keluhkan, itu mungkin kehidupan yang diimpi-impikan oleh orang lain. Kita ini suka main drama sih, ya. Ngeluhnya itu dramatisasi banget. Padahal kalau kita rajin ngelihat ke bawah, itu kita tahu kok bahwa hidup yang kita keluhkan, mobil yang kelihatannya jelek di mata kita, itu mungkin mobil yang bagus di mata orang lain. Dulu guru saya pernah kasih nasihat gitu. Kalau kamu ngelihat pekerjaanmu itu tidak mendatangkan begitu banyak kemuliaan buatmu di dunia karena gajinya kecil, jangan ngelihat orang berpangkat, lihat pengangguran itu. Yang kepengen apa itu? Punya kerja. Kalau kamu masih kontrak di rumah orang, kamu sewa, jangan kamu merasa rendah, oh ya Allah masih kontrak. Enggak. Tapi lihat orang yang enggak punya apa itu? Enggak punya rumah. Ketika kamu punya mobil yang sederhana, jangan lihat mobil yang bagus. Lihat orang yang kepanasan dan kehujanan berjalan
jalan kaki itu. Nah, ketika seperti itu, maka kita itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan tangzuru ilaman huwa fauqakum, tapi falyanzur ilaman huwa asfala minkum. Yang sedemikian itu karena kamu akan jauh lebih menghargai apa yang menjadi takdirmu dalam hadis itu. Dulu Imam Hasan Al-Basri itu hidupnya ceria banget. Ya, kalau kita ini kan, kalau model saya, model Kiko ini kan, model Fadil itu kan mau ketawa nunggu kaya, gitu. Kalau nggak ketawa, kalau nggak punya duit tuh nggak bisa bahagia, ya kan? Bahagia itu butuh apa itu? Butuh modal, butuh kekayaan, butuh kanan kiri, kan begitu selalu bayangannya. Imam Hasan Basri itu dalam kesederhanaannya, dalam kebersahajaannya, itu hidupnya sa'i dan bahagia. Maka muridnya itu tanya, Maulana, gimana engkau bisa hidup bahagia? Masirru zuhdika fid dunya. Apa sih rahasia kamu tuh bisa hidup zuhud di dunia ini? Itu dijawab, jawabannya panjang ya. Kita ambil separohnya aja lah malam hari ini, nanti biar yang lain ke bawah. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Saya punya resep ini. Supaya hidup itu terasa apa ini? Bahagia. Yang pertama, alim tu bi anna rizki lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Ini mahal nih, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, alim tu bi anna rizki, rezeki yang menjadi bagian saya itu lan ya'khudahu ghairi. Kan sebenarnya hadis itu, ya. Kata Nabi, maka nariusibuka, apa yang akan menjadi nasibmu itu la yukhtiuka, nggak akan meleset dari kamu. Kalau apa yang yukhtiuka ya la yusibuka, itu berarti bukan apa itu nasibmu. Apa yang menjadi rezeki saya itu nggak akan diambil oleh orang lain. Kalau sudah memang menjadi apa itu rezekinya, fatma'anna qalbi, maka hati saya menjadi apa ini? Tenang. Jadi begitu, kalau ngelihat oh si A misalnya nih kayak Kiko, kayak Fadli, kayak Sarip, kayak Fadil, ini kan Habib Umar, santri-santri ini punya cita-cita. Ada yang mencintai ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Tunis, mungkin ada yang ke Inggris, ya, ada yang ke Cina, sekarang ada yang ke Rusia, ada Rohman, banyak kemana-mana itu. Cita-citanya juga banyak, ada yang mungkin mau ke Australia, ya kan? Nah, ketika dia tahu, oh si A kok bisa berangkat ke sana. Padahal kadang-kadang yang berangkat itu tidak memenuhi kriteria secara zahir loh. Tidak nilainya, ya kan? Tidak akhlaknya. Tiba-tiba dia yang diterima dan lulus. Apa sirrunnya, rahasianya? Kayak Imam Hasan Basri. Itu memang rezekinya. Kalau sudah rezekinya nggak akan meleset. Kalau bukan rezekinya biar dikejar kemanapun. Kalau bukan apa ini rezekinya, ya nggak akan apa ini, nggak akan dapat. Itu yang pertama. Fatma'anna qalbi, tenang. Jadi kalau nanti Sarip ya ngincer cewek terus nggak dapat, ya bukan rezekimu gitu. Tahu-tahu dapat istrimu, ya istrimu itu rezekimu gitu loh. Nah, ketiga kan banyak tuh jodoh rezeki itu aneh. Ya ada teman saya dulu itu ya kepengen tuh jodohnya orang jauh. Katanya kalau ngelamar tuh keren, ya jauh. Jadi dia kerja jauh-jauh itu, keluar pulau, kemana-mana itu. Tahu-tahu jodohnya tetangganya sendiri. Hebatnya masih satu tembok lagi, ya kan? Itu ketika mau nikah itu pakai keluar dulu. Saya kenapa di masjid sana itu? Jadi seolah-olah dia tuh datang dari tempat apa ini? Jauh, padahal itu tinggal dibobol aja temboknya sampai ke rumah mertuanya itu. Nah, itu namanya apa itu? Rezeki. Rezeki itu kalau sudah rezeki saya nggak diambil orang lain. Kalau sudah rezeki yang jadi apa yang hilang dari kita itu sudahlah, nggak usah dipikirin. Itu memang bukan bagian kita gitu. Kalau hidup kayak gitu, ini ya subhanallah, itu indah betul. Yang kedua, wa alimtu bi anna amali, apa yang saya kerjakan ini la yaqumu bihi ghairi, tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Fastaghaltu bihi, maka saya menyibukkan diri dengan apa yang Allah berikan dari pekerjaan saya. Jadi kalau saya, contohnya saya saja, ya, sama Allah itu dikasih jalan untuk ngajar, ya, taunya hikam, taunya tafsir, ngertinya marfu, mansub, i'rab, tasrif, ya kan? Ngertinya majas, hakiki, isti'aroh misalnya, ya. Taunya itu al-aslu fil
Al aslu fil baqa'u makana ala makana misalnya ya. Al aslu fil abda'i at-tahrim, al aslu fil asya al ibaha dan sebagainya. Taunya itu. Maka kata Imam Hasan Basri, supaya saya tenang bahagia, saya tahu kenapa Allah menjadikan saya guru. Karena Allah tahu hanya saya yang bisa jadi guru. Karena saya belajar nahwu sorof. Kalau nanti orang lain tiba-tiba nggak ngerti marfu, nggak ngerti mansub, ya, nggak tahu tasrif, ngajar agama, kacau sekali bacanya. Nah, saya juga jangan kepengen jadi pilot. Ya, pesawat itu bukan terbang nanti, ngusruk masuk ke bumi. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu itu. Maka ketika saya, ini namanya ta'adub Allah. Allah itu menunjukkan, menjelaskan saya, oh Faiz, kamu jadi ini saja. Oh ya sudah. Ketika saya tiba-tiba takdir saya menjadi guru, maka saya kemudian konsentrasi. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik. Saya nggak usah mikirin gimana saya jadi politisi, gimana saya jadi pedagang, nggak usah. Cukup bagaimana saya menjadi guru yang baik. Karena ini yang Allah berikan kepada saya. Allah itu qadir, Allah itu hakim, Allah itu alim. Maka hati menjadi apa ini? Tenang. Maka orang kalau kayak gitu, itu hidupnya itu betul-betul apa ini? Betul-betul bahagia. Maka dulu guru saya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu punya nasihat yang luar biasa. Kata beliau, Maulana Syekh Asy-Sya'rawi itu kasih nasihat tuh luar biasa. Kata beliau, kamu itu jangan pernah hasut, iri hati atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Fadli misalnya, iya kan? Tahu-tahu dikasih duit Fadli. Maunya berapa kamu? Ya kan? Kalau Fadli kan mau kasih contohnya yang jangan sedikit lah. Ya. Tahu-tahu Fadli ini dapat uang 10 miliar. Ya kan? Plak 10 miliar di depan mata saya Kiko. Saya kira-kira sakit hati enggak? Sakit lah rasanya. Yang ngajarin saya, yang ini saya, yang dapat siapa itu? Fadli. Tapi kata guru saya, ya, di antara nasihatnya Syekh Sya'rawi itu, kamu jangan hasut atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Karena kamu tidak pernah tahu juga apa yang Allah ambil dari orang tadi. Ini penting nih. Ya, kita jangan lihat orang tuh senengnya aja. Ya, dia ada orang tuh, ya dapat nikmat kaya, ya. Tapi begitu kaya, mau makan ini nggak boleh, mau minum itu nggak boleh. Kenapa? Mau makan sate kambing, kata istrinya asam urat, kan gitu kan? Mau makan kacang nggak boleh, katanya rematik, ya kan? Mau makan ini nggak boleh, mau berenang udah nggak bisa, kan begitu toh? Nah, kita ketika ada orang diberi nikmat sama Allah, itu jangan pernah kita hasut iri kepada dia, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Allah ambil dari diri orang itu. Ya, jadi nanti Fadli, kalau ada orang istrinya cantik, kamu ndak usah hasut gitu loh. Siapa tahu yang dikasih istri cantik itu, tapi istrinya itu ngelawan terus sama suaminya, ya kan? Ndak bisa masak, ngelawan terus, isti'la ala zauj, ya kan? Merasa tinggi, repot betul kamu. Ya, kamu punya istri cantik betul, ditaksir banyak orang, nggak tenang juga hidup, kan begitu kan? Sama perempuan juga istrinya ganteng kayak Nabi Yusuf, nggak bisa tidur dia. Kenapa? Wong keluar ditaksir semua apa ini orang. Ada yang hilang, ada yang Allah beri, ada yang tidak Allah apakan nih beri. Sebagaimana kalau jangan kamu bersedih ketika ada sesuatu yang Allah ambil darimu. Kenapa? Kamu juga tidak pernah tahu apa yang akan Allah berikan sebagai apa ini gantinya. Hidup kalau kayak gitu, itu tahu. Oh ini, jadi kalau lagi miskin, ya anggap aja belum waktunya kaya. Kan gitu. Kalau masih bodoh, ya belum waktunya pinter. Jadi ini penting banget, kayak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam wahyunya wadduha itu kan orang bertanya sama saya, wadduha itu tafsirannya gimana? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cari lihat di asbabun nuzulnya itu. Surah Ad-Duha itu cukup lama rentang waktunya dengan wahyu sebelumnya. Jadi setelah Allah menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian qul ya ayyuhal muddatsir dan seterusnya, itu lama Allah enggak turunkan apa ini? Wahyu. Maka orang kafir di Mekah itu ngeledek Nabi Muhammad. Nah, Muhammad sudah ditinggal tuh sama Tuhannya. Kenapa? Wahyunya enggak datang lagi. Nabi Muhammad kepengen betul wahyu turun, tapi wahyu enggak turun-turun.
sampai Nabi itu kepikiran banget. Kenapa? Ini orang kafir tiap hari, mana Muhammad wahyu baru, mana, nggak ada lama. Allah turunkan nanti wadduha. Hidup itu wadduha, kayak terang di waktu duha. Tapi seterang-terangnya duha, walaili idza saja, nanti ada malam yang apa ini? Gelap. Habis gelapnya malam, datang apa ini? Fajar, terang lagi, terang, mataharinya terbenam lagi. Seolah-olah itu ada waktu yang azharahullah, Allah tampakkan, nanti ada Allah tenggelamkan yang satu, Allah tampakkan yang satu. Tenggelam mataharinya, kelihatan apanya ini? Bulannya. Nanti pagi bulannya Allah tenggelamkan, kelihatan apanya ini? Mataharinya. Nah, itu kunci dari apa ini? Dari hidup. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tuh betul-betul ingin mengajarkan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu betul-betul ingin mengajarkan apa itu? At-ta'addub. Bagaimana orang itu bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para pemirsa sekalian, kita ini bukan berarti diajarkan seperti pemahaman Jabariyah. Jabariyah itu terima saja, bukan. Tapi kita wajib melakukan ikhtiar. Ketika ikhtiar kita bertemu dengan takdir, ya, bertemu dengan takdir, maka kita tenang dulu. Jangan protes atas apa yang menimpa kita, tetapi kita meneruskan ikhtiar itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Misalnya, hari ini jadi pedagang, kemudian bangkrut, itu bukan bunuh diri, kan gitu. Ketika hari ini berusaha gagal, itu bukan berarti apa ini? Mengatakan selesai. Ketika saya tidak bisa menggapai cita-cita saya hari ini, kan yang rusak itu bukan masa depan saya, yang rusak itu usaha saya sekarang. Tapi bukan berarti masa depan saya berarti apa ini? Gagal. Karena kita nggak pernah tahu nantinya seperti apa. Nah, kita harus di jalan yang apa ini? Yang benar. Ya Allah, sudah usaha, sudah modal, sudah seperti ini, ternyata gagal. Saya tawakal ya Allah, saya ridho. Ini mungkin kesalahan siapa ini? Saya. Introspeksi diri. Kalau seperti itu nanti hidup akan kelihatan apa ini? Indah. Dulu guru saya punya cerita, ya. Cerita. Ada raja sama hajibnya. Hajibud daulah itu perdana menteri. Biasanya orang yang paling dekat ini. Raja ini dengan menterinya itu sangat-sangat apa ini? Akrab dan sangat-sangat dekat sekali. Nah, saking dekatnya, dalam kesehariannya itu mereka selalu apa ini? Berdua itu. Pada satu masa, rajanya itu berburu dengan menterinya. Begitu berburu, jatuh dari atas apa ini? Kuda. Karena jatuh dari atas kuda, tangannya itu apa? Jari-jari tangannya itu harus diamputasi. Ya, jadi hajibnya ini lapor karena rajanya kesakitan, dipanggil dokter istana. Ya, kata dokter yang paling ahli di masa itu, wah ini harus diapakan ini? Harus diamputasi. Terima, diamputasi. Begitu diamputasi kan harus disampaikan ke rajanya. Maka yang nyampaikan ini hajibnya ini, wazirnya ini. Kata wazirnya, kata menteri yang tertinggi itu, Tuan Raja mohon maaf nih. Tangan tuan ini harus diapakan ini? Dipotong. Kata rajanya nggak ada cara lain, nggak ada. Ini nanti bisa luka kemana-mana, bisa meracuni tuan kalau tidak diamputasi. Maka diamputasi. Begitu diamputasi, rajanya ini tampan gitu loh. Tapi kan kehilangan apa ini? Jari. Ya, ibarat mobil, maka tentu akan ada apanya ini? Cacatnya. Maka kata raja, ya Allah, tangan saya yang bagus jadi kurang apa ini? Kurang fungsinya. Dijawab sama siapa ini? Menteri. Khairan. Nggak apa-apa raja, itu akan mendatangkan kebaikan. Rajanya lupa diri. Baik apa ini? Iya kan? Namanya kehilangan jari nggak ada baik-baiknya, nggak ada bagus-bagusnya. Menterinya tetap bilang khairan insyaallah. Tetap baik. Ya, maka rajanya marah, menterinya dimasukkan ke dalam apa ini? Penjara. Kamu khairan, masuk penjara. Dimasukin penjara, menterinya ngomong khairan. Bagus. Ini judulnya khairan. Apapun khair. Gitu ya. Nah, kejadian nih menterinya di penjara, rajanya apa ini? Mesti bebas kan? Ya biasa, begitu. Berburu lagi. Begitu berburu lagi tersesat nih rajanya.
terlalu jauh tersesat entah bagaimana dalam cerita itu. Apa bertemu dengan manusia, apa bertemu dengan makhluk halus, enggak penting buat itu. Guru saya bilang, maka raja itu ditangkap. Karena waktu berburu itu, raja itu menyamar. Dia sekaligus ingin mengetahui keadaan rakyatnya, maka dia menyamar, nggak pakai baju raja. Ketangkap di satu perkampungan. Perkampungan ini punya kebiasaan jahiliyah, ngorbankan manusia. Nah, pas raja itu masuk ke sana, kata mereka, ini bukan orang kampung kita, ini aja yang kita sembelih sebagai apa ini? Korban ini. Idul Adhanya orang jahiliyah ini, yang dimotong apa ini? Motong orang. Rajanya itu udah ngamuk-ngamuk, ya nak kalah jumlah kan, dia sendirian. Akhirnya udah mau dipersembahkan, dilihat, loh nggak ada jarinya ini, nggak boleh ini. Kenapa? Bukan manusia yang apa ini? Sempurna. Wah, dengar kayak gitu, rajanya seneng banget. Oh iya, saya memang cacat ini. Oh iya, nggak pantas untuk apa ini? Kurang, dilepas raja. Pulang ke istana, ingat sama menterinya. Yang ketiga dulu jari dia dipotong, ngomong apa ini? Khairan. Dipanggil dari penjara, keluarin itu menteri gua, katanya. Kamu benar. Ya, bahwa putusnya jari saya itu menjadi wasilah selamatnya saya. Seandainya jari saya dulu tidak terpotong, tidak diamputasi, lengkap, mungkin saya sudah apa ini? Mati. Kata siapa? Kata rajanya. Kata menterinya, khairan. Nah, karena kata rajanya, tunggu dulu. Kalau saya khairannya kelihatan. Iya kan? Buktinya saya jadi apa ini? Selamat. Tapi kamu kan masih di penjara. Kok masih khairan? Kata menterinya, ya khairan raja. Seandainya saya nggak masuk penjara, kan saya nemenin raja. Kalau saya nemenin raja, begitu raja tidak memenuhi kriteria untuk dikorbankan karena jarinya utuh, maka tentu orang akan melihat saya. Iya kan? Ketika melihat saya, jari saya utuh 10. Maka saya yang akan menjadi korban di masyarakat. Khairan saya juga masuk ke dalam apa ini? Penjara. Nah, itu namanya orang ar-ridho. Orang kalau berakhlak dengan Allah, Allah itu akan apa itu? Akan memberikan sesuatu yang indah. Hanya kita itu kan kadang-kadang fokusnya lihat ke situ saja. Kita selalu melihat, kita ini sering ngatur Allah, mendikte Allah. Itu kalau sudah nikmat duit artinya. Nikmat itu rumah bagus, nikmat itu mobil. Lupa, besok bangun subuh itu nikmat. Punya anak yang bisa sholat itu nikmat. Punya anak yang mau ngaji di pesantren kayak Habib Umar ini, ya itu nikmat loh. Habib Abdurrahman tuh seneng loh, anaknya bisa di pesantren, ya jarang-jarang loh bisa sampai lama di pesantren. Alhamdulillah jadi orang baik. Sarip nanti kalau kamu nikah punya istri yang sabar itu rezeki loh, ya nanti yang mungkin pemirsa yang perempuan ini, ya yang ikut punya suami yang sabar itu rezeki loh. Biar miring-miring cetakannya tapi tahu-tahu setia, ya kan? Kemudian penyabar, penyayang, bertanggung jawab sama keluarga. Itu juga apa ini? Rezeki. Cuman kita rezeki suka apa ini? Suka ngatur. Sehingga kita nggak bahagia. Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid ini, ya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu di masa hidupnya ada orang namanya Bahlul. Ya, namanya itu saya lupa, nama aslinya saya lupa, ada nama aslinya tapi saya lupa, nanti kalau pengajiannya akan datang saya ingat ya. Bahlul itu orang terkenal di Irak pada masanya. Itu selalu dimintain nasihat oleh siapa ini? Harun ar-Rasyid. Bahlul itu kan bodoh, maaf ya, mungkin kalau orang bilang tuh sedeng, orang Betawi bilangnya gila atau apapun ya. Sebetulnya bukan gila dia fungsi luhurnya hilang, enggak. Karena cara hidup dia itu beda sama orang. Orang senengnya ke pasar, dia senengnya ke kuburan, gitu. Tiap hari di kuburan. Maka kata orang ini bego. Ya, orang tahu di mall itu enak, ada AC-nya, bisa makan, bisa ketemu orang yang ganteng, yang cantik. Ini malah milih apa ini? Di kuburan berlumut lagi, kan begitu. Tapi Bahlul begitu. Nah, Bahlul ini luar biasa. Dia sebut Bahlul itu bukan karena bodohnya, tapi karena hidupnya itu bertentangan dengan syahwat duniawi banyak orang. Maka pada satu masa Harun ar-Rasyid itu ngasih minta nasihat. Idhni ya Bahlul. Kasih apa ini? Nasihat saya. Ya, dikasih nasihat tuh. Selesai dikasih nasihat, mau salaman, amplop nih. Ya, ini Bahlul ini. Lain kalau nanti Harun ar-Rasyid salaman sama Ustadz Kiko, itu lain ceritanya. Tapi ini sama siapa ini? Sama Harun ar-Rasyid baru salam dikasih uang ini. Kata Harun ar-Rasyid, terima kasih. Saya hari ini dapat nasihat yang luar biasa.
Ya, kata Bahlul, sering-seringlah ke kuburan. Karena inilah rumah kita yang hakiki. Kamu lihatlah, inilah rumah kita ke depan sana. Tapi kamu membenci ini dan suka yang sana. Tapi kamu nanti ujungnya akan di sini. Wah, ini dinasihati banyak-banyak lah. Senang Harun Ar-Rasyid dibilang, Bahlul, saya ini terima kasih ya. Saya lihat hidupmu ini Masya Allah, bajunya kelihatan lah ya. Kalau dompetnya itu dompet la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini ngasih duit gitu loh. Ditolak sama Bahlul itu. Mau dikasih duit ditolak. Nolaknya itu yang keren. Ini kalau nolak kita kan pura-pura itu ya. Kalau saya kan jangan ya nggak usah tapi hatinya usah kan gitu. Ya, tangan yang satu nggak usah tapi yang satu begini kan gitu. Ini Bahlul bilang tuh enggak ya Amirul Mukminin, nggak usah kasih saya apa ini uang. Loh kenapa? Kata Harun Ar-Rasyid, kata Bahlul, ingat ya Amirul Mukminin, saya dengan engkau tuh ahlullah, hamba Allah dan keluarga Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Allah ngasih kamu muka yang tampan, Allah ngasih kamu jabatan yang tinggi, Allah ngasih kamu kekuasaan yang luas, Allah ngasih kamu duit yang banyak, itulah rezekimu. Allah juga tidak lupa kepada saya untuk memberi rezeki. Tapi rezeki dalam bentuk yang lain. Ini penting nih. Sejatinya kata guru saya, doa kita itu tidak pernah tidak diijabahi oleh Allah. Tapi doa itu selalu Allah ijabahi dengan apa yang terbaik menurut Allah buat manusia. Lihat nih. Nah, kita ini kadang-kadang rezeki itu duit. Lupa ya. Kalau Bahlul bilang, saya ini dikasih Allah rezeki. Apa rezekinya? Muka saya jelek. Karena muka saya jelek, saya di kuburan terus. Kenapa? Ya, kalau di mall diketawain orang, dikasihani orang. Maka karena saya mukanya jelek, saya nggak kemana-mana. Saya ada di mana ini? Di kuburan. Saya dikasih rezeki sama Allah. Apa rezekinya kamu Bahlul? Miskin. Gara-gara miskin, saya nggak kepikiran tuh bikin usaha. Kan gitu. Kepikiran saya apa ini? Sholat. Karena saya tahu, oh kalau saya miskin di dunia, saya bisa kaya di akhirat. Dengan syarat apa? Jadi hamba Allah yang benar. Maka saya membenarkan penghambaan saya kepada Allah. Karena ini adalah bagian dari rezeki Allah. Itu tandanya, kalau Bahlul minta, ini kan susah. Saya misalnya doa minta jadi Kapolri, gimana jalannya? Itu polisi bukan, hansip bukan. Ya Allah saya kepengen jadi kepalanya polisi. Itu kan bukan waktu yang Allah akan tampakkan pada ketetapannya bagaimana jalannya. Nah ini para pemirsa penting sekali. Dulu Imam Malik ini, ini guru Imam Syafi'i ini pernah salah paham, salah persepsi, salah duga dengan seorang A'rabi. Jadi Imam Malik itu mau tawaf di Ka'bah, umroh datang dari Madinah ke Mekah mau tawaf. Begitu tengah-tengah tawaf, dia ngelihat orang yang gak ada indah-indahnya. Ya, kulitnya jelek, krempeng, pokoknya gak ada cakep-cakepnya. Ya, sakit, dalam satu riwayat itu sakitnya itu kusta, lepra kulitnya. Ya, rambutnya itu gak ada, sampai botak gitu. Maka Imam Malik itu ketika ngelihat orang ini nempel di multazam, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, kita nanti bisa umroh, ya, bisa menirukan sunnah para sahabat, nempelkan badan kita di multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu ngelihat orang kayak gitu, itu tempat yang mustajab itu. Maka Imam Malik itu menduga, ini orang doanya bisa kebaca. Kita kan bisa baca doa orang. Kalau jomblo, Allahumma jodoh, kan gitu. Kalau miskin, Allahumma kaya. Kalau bodoh, Allahumma pinter. Kelas 6 kemarin ujian tuh, bulan Mei, bulan Juni saya tahu doanya Allahumma lulus. Itu pasti itu. Kan doa bisa kebaca lah. Ya. Orang jelek doanya ganteng, kan gitu. Orang miskin doanya kaya. Orang sakit doanya sembuh. Kata Imam Malik, ini pasti minta jildan hasanan ini. Minta kulit yang apa ini? Yang bagus. Mungkin minta harta. Tiba-tiba ketika beliau mendekat ke orang itu, orang tadi ngomong kayak doa yang biasa kita baca setelah sholat berjamaah itu. Allahumma lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridho. Bertahmid panjang banget. Kata Imam Malik, tahmid itu alhamdulillah kan bersyukur. Apa yang dia syukuri, ya kan? Miskin, ya kan? Kepalanya botak, enggak punya rambut misalnya, enggak ada ganteng-gantengnya. Kata Imam Malik, subhanallah,
Orang ini luar biasa doanya. Ditunggu itu. Selesai tawaf, orang tadi berdoa, Imam Malik datangi orang tadi. Ya akhul Arab, wahai saudaraku sesama orang Arab, luar biasa doamu ini. Doa yang mana? Doa tadi, falakal hamdu, kamu bertahmid kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Padahal saya tidak melihat ada nikmat Allah pada dirimu. Nguji nih Imam Malik. Kata orang tadi, bagaimana tidak ada nikmat? Saya ini alhamdulillah dikasih kulit yang tidak bagus, dikasih wajah yang jauh dari ganteng. Ya, ini bukan wajah standar, di bawah apa ini? Standar. Alhamdulillah, setiap saya ngelamar cewek, semua cewek mau muntah, misalnya bahasa kasarnya gitu loh ya. Itu ditahmid sama dia. Gara-gara itu nggak ada perempuan yang mau sama saya. Karena saya nggak ada, jadi saya nggak sibuk bikin surat cinta kan. Kalau main-mainnya gini lah, nggak sibuk bikin surat cinta, nggak sibuk ngelamar, saya bisa disibukkan dengan zikrullah. Karena saya kayak gini mau ngapain, mau dagang, jijik orang datang ke toko saya. Maka saya punya waktu yang lebih untuk bertakarrub kepada Allah. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada saya dalam bentuk yang berbeda dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ini luar biasa ini ya. Kalau kita bisa tahu, oh iya ada waktunya. Kalau bukan waktunya, ya nggak akan apa ini. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu luar biasa. Bahkan ini ya para pemirsa sekalian. Ini bukan cerita pada orang Islam saja. Bahkan pada orang non-muslim. Tapi ketika hatinya bersih, kesadaran akan kemanusiaan ketika berhadapan dengan ketuhanannya. Itu luar biasa. Saya dulu ketika ngaji hikam ini, guru saya juga cerita di Mesir itu. Cerita tentang apa ini? Petenis termasyhur di era abad ke-20 kemarin. Ada, ini saya catat waktu itu. Ada petenis Amerika. Namanya Arthur Ashe. Ya, ini petenis legendaris Amerika. Dia juara American Open itu tahun 1968. Saya belum lahir, dia udah juara tuh ya. Dia juara Australian Open itu tahun 1970. Kemudian dia puncaknya juara Wimbledon tahun 1975. Ya, saya masih balita, dia sudah juara apa ini? Wimbledon. Hebat ini orang. Ya. Ketika pensiun, dia sebagai pemain yang sukses, dia istilahnya gantung apa ini? Raket. Ya, kalau pemain tenis, pemain badminton gantung raket. Ya, kalau pemain bola gantung sepatu. Nah, Ustadz jangan gantung kitab. Nah, ini enggak boleh ya. Kalau Ustadz itu ngajar sampai apa ini? Meninggal, sampai wafat. Jangan sampai, itu kok enggak ngajar lagi? Udah gantung kitab. Oh, itu enggak ngimami lagi, sudah gantung sajadah. Oh, jangan. Gantung masjid, gantung musola, jangan ya. Nah, ketika dia pensiun, ini petenis yang sangat-sangat legendaris, ya, petenis yang sangat sukses. Begitu dia pensiun, dia terkena serangan jantung di tahun 1979. Kena serangan apa ini? Jantung sakit. Ya, waktu itu tentu teknologi rumah sakit belum seperti sekarang. Dia masuk ke rumah sakit harus dioperasi. Ya, nasibnya begitu dioperasi, dia bukannya sembuh, malah terinfeksi HIV dari jarum yang digunakan di rumah sakit pada ketika dia melakukan transfusi darah. Jadi orang transfusi darah tuh darahnya kan ditambah. Mungkin jarumnya, mungkin darah yang masuk itu ada apanya itu? Ada virus HIV-nya. Ya, masuk dia, kena itu. Maka dia tertular menjadi apa ini? Penderita apa ini? HIV karena faktor transfusi darah ketika dia harus dioperasi apanya? Jantungnya. Maka kemudian fansnya itu nulis surat itu. Ya, pokoknya ngasih apa ini? Support dan dukungan. Di antaranya ada yang saking cintanya sama sang petenis ini bilang, kenapa Tuhan memilih kamu yang sakit? Kenapa bukan orang lain? Nih lihat nih. Ya, dalam pandangan orang tadi, Arthur Ashe ini olahragawan yang baik, sukses, punya karir yang bagus, punya sejarah yang baik, nggak pernah ngamuk-ngamuk di lapangan, nggak pernah banting-banting raket. Kalau kita kan kadang-kadang pemain bola tapi yang ditendang bukan mau bola, dengkul orang kan gitu. Ini enggak, ini pemain yang santun, bagus ya, akhlaknya juga baik di masyarakat. Orang kan berkata, kok yang baik yang dikasih apa ini? Sakit. Kenapa enggak yang jahat? Gitu loh. Kenapa enggak yang jahat? Kita sering begitu kan? Ya. Kok yang banyak meninggal ini orang baik?
Kalau orang yang tidak baik kok nggak meninggal, kok yang sakit yang baik ya, yang miskin itu kok yang rajin sedekah ya, yang kaya malah yang lupa kepada Allah. Ini jawaban Arthur S. bagus banget. Kata dia begini, Anda tahu bahwa di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Jadi sedunia, kata beliau nih, kata Arthur S. di masanya, di seluruh dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dari 50 juta itu, hanya 5 juta yang bisa sampai ke lapangan tenis. Karena modal, sepatu, raket, yang main tenis beneran. Saya dulu waktu kecil itu main badminton itu nggak pakai raket, ya masih pakai kayu tuh, triplek dipotong-potong tuh sama Ustadz Ridho kakek saya tanya, ya itu mainnya pakai begitu, raket itu mahal betul zaman itu. Jadi saya kecil itu mainnya pakai itu tepok-tepok gitu, ramai kalau badminton ya namanya triplek dia dua-dua, pak-pok gitu ya. Ini kata dia, dari 50 juta, hanya 5 juta yang bisa bermain tenis di lapangan, latihan beneran. Dari 5 juta itu, hanya 500.000 yang bisa menjadi pemain profesional beneran. 50 juta yang kepengen, yang sampai ke lapangan cuman 5 juta. Dari 5 juta hanya 500.000 yang bisa menjadi pemain tenis beneran. Dari 500.000 itu, hanya 50.000 yang datang ke arena pertandingan beneran. Yang lain gak beneran, cuman main doang. Tapi yang betul-betul bertanding, bayangin nih, dari 50 juta turun 5 juta, dari 5 juta turun 500.000, dari 500.000 itu yang ikut pertandingan hanya 50.000. Dari 50.000 itu hanya 5.000 yang mencapai turnamen yang namanya Grand Slam. Itu turnamen yang paling bergengsi dalam apa ini? Tenis. Itu hanya 5.000 orang. Dari 5.000 orang yang ikut itu, hanya 50 yang sampai ke Wimbledon. Dari 50 itu, hanya 4 yang masuk semifinal. Kan begitu. Dari 4 yang semifinal, hanya 2 yang masuk final. Yang 2 masuk final, juaranya harus berapa? 1. Jadi saya ketika juara itu, mulanya dari berapa? 50 juta. 50 juta diperes jadi 5 juta, saya masih ada di situ. Bayangin tuh, dari 50 juta ke 5 juta, itu kan persennya luar biasa itu. Cuman 10%. Dari 5 juta turun 500.000, saya masih ikut tuh. Dari 500.000 turun ke 5.000, saya masih 50.000, saya masih ikut tuh. Dari 50.000 turun ke 5.000, saya masih ada. Dari 5.000 turun ke 50, saya masih ada. Dari 50 turun semifinal 4, saya masih ada. Dari 4 diperes tinggal 2, saya masih ada. Yang pegang piala itu cuma 1, itulah saya dari 50 juta. Ketika saya mengangkat trofi Wimbledon itu sebagai puncak karir dan kebanggaan saya sebagai petenis, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan milih saya yang juara? Maka ketika saya sakit, saya juga tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang sakit? Sebagaimana dahulu ketika saya sukses, saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan, maka ketika saya sekarang sedang sakit, saya juga tidak akan mempertanyakan Tuhan. Karena ketika saya berkarir cemerlang di Wimbledon, itulah keinginan Allah untuk adharo, menampakkan saya. Ketika saya sakit, Allah sudah tidak ingin lagi menampakkan saya. Semua ada waktunya, semua ada masanya, semua ada tempatnya. Dibingkai oleh apa? Ngaji kodok kodar dulu nih. Dibingkai yang pertama oleh ilmu Allah, pengetahuan Allah yang maha tahu. Yang maha tahu ini menulis pengetahuannya. Itu yang kemudian menjadi kodok wal qadar. Di sana ada iradatullah. Nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Artinya apa? Para pemirsa sekalian, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya. Karena ini kan tadi bicara tentang kodok wal qadar, berbicara tentang waktu. Jadi kalau belum waktunya, ya nggak akan terjadi. Terjadi itu kalau sudah waktunya. Orang sering bertanya, ini virus corona sampai kapan? Setiap hari kita mendengar kabar wafat, kabar sakit, kabar musibah. Ini tentu harus kita perbaiki keadaan ini. Seperti yang sering saya katakan, untuk mengatasi keadaan ini kita harus islah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi harus diingat, ya, ini saya betul-betul menuliskan ini sebagai rasa tanggung jawab saya kepada masyarakat agar pandemi ini segera bisa kita atasi. Bagaimana? Tadi saya jelaskan di dalam ngaji hikmah ini, segala sesuatu itu ada waktunya. Waktunya itu akan selalu beririsan dengan yang namanya iradatullah, dengan yang namanya ilmullah, dengan yang namanya qudratullah, dengan yang namanya hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, keimanan kita kepada Allah itu ditandai dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Jadi tandanya orang beriman, yang terjadi ini semuanya itu iradatullah. Iradatullahnya di mana? Ya di kun fayakun. Tetapi harus diingat ini, dalam agama iradatullah, kehendak Allah itu akan terwujud melalui yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan, tradisi Allah dalam mengatur alam semesta. Ini ada tradisinya. Apa tradisinya? Kalau mau hujan ada mendung, itu tradisi. Kalau pusing, ya Syarif pusing nih, minum paracetamol. Itu sunnatullah. Kalau pusing dipukul beduk itu bukan sunnatullah gitu. Terus Syarifuddin pusing, ya enggak, ini sunnatullah dulu. Sunnatullah gitu. Kalau saya tahu mendung, maka saya keluarnya bawa apa itu? Bawa payung. Kenapa? Sikoh, bukan berarti jangan takut sama hujan, takut sama Allah. Bukan begitu hidup. Saya tahu ini akan turun apa ini? Hujan. Kalau saya turun hujan, kehujanan, nanti masuk apa ini? Angin. Gimana supaya nggak masuk angin? Pakai jaket, pakai payung. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah begitu. Kalau sakit, disuruh ngapain itu? Berobat. Kalau bodoh, disuruh ngapain? Belajar. Kalau mau sukses, bekerja keras, itu namanya sunnatullah. Nah, sunnatullah inilah yang kemudian melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan alam, itu kan belajar dari sunnatullah itu. Kapan terjadi gerhana matahari, kan begitu. Kapan terjadi angin topan, kenapa ada puting beliung, itu bisa bukan direkayasa oleh manusia, bukan diketahui, tapi manusia belajar dari sunnatullah. Ketika gunung mau meletus, itu kan ini ada perkiraan dari BMKG atau dari pusat vulkanologi. Itu bukan perkiraan kemudian kayak orang main dukun, bukan. Tapi ada apanya itu? Ilmunya. Oh, ini ada gempa tektonik, ada gempa tremor, pakai ilmu pengetahuan. Oh, kalau sudah seperti ini, statusnya naik nih. Dari asalnya waspada, dari asalnya siaga, waspada, menjadi apa ini? Awas. Ini mau ngapain ini? Mau terus. Orang mau melahirkan, itu juga ada sistemnya. Mau punya anak ada sistemnya. Apa anak tuh bisa keluar dari tiang kun fayakun? Ya nggak bisa. Kiko doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada syaratnya kalau mau makbul doa itu Kiko. Apa syaratnya? Nikah. Rabbana hablana ndak kawin-kawin. Gimana punya anaknya? Itu namanya sunnatullah. Dari sunnatullah lahir ilmu embriologi. Oh, laki perempuan ketemu begini. Oh, nanti di kandungan kayak begini. Keluarnya juga ada apanya itu? Sunnatullahnya. Itu dasar. Adapun ada orang nggak belajar pinter, itu namanya inayatullah. Itu lain. Ya itu orang tertentu, bukan makom model kiai kayak saya akhir zaman ini yang nggak ada bagus-bagusnya. Itu orang yang makomnya luar biasa, dapat inayatullah. Tapi secara umum sunnatullah lahir ilmu. Ada ilmu yang terkait dengan alam, ada ilmu yang terkait dengan sosial. Orang tuh semakin banyak maksiatnya, semakin jauh dari Allah, musibah datang untuk ngapain? Ngingatkan manusia kepada Allah. Jadi sunnatullah itu melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu lahir dari sunnatullah. Maka orang yang beriman itu tidak akan bermusuhan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu akan berujung kepada sunnatullah. Ini yang kemarin banyak orang tanya ngelihat potongan video saya. Gitu loh. Orang banyak tanya, loh, mana hukum Allah, mana hukum manusia? Pakai masker itu, kalau pakai ilmu hakikat itu taat sama Allah. Kenapa? Itu sunnatullah. Kalau ada sakit, kan hadisnya jelas, nggak usah saya terangin lah. Searching di Google itu tentang physical distancing, tentang prokes kesehatan, itu luar biasa. Kata Nabi betul, la adwa. Itu ada hadis, la adwa, nggak ada penyakit menular. Tapi ngajinya jangan sepotong, Om.
Ya kan? Jangan sepotong mas, hadisnya nggak satu. Lah dua itu, Nabi sedang mengajarkan hakikat. Hakikat itu idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Tapi kalau kamu pusing kepalanya, maka yang namanya Fadli ini datang ke dokter. Dokter, kepala saya pusing gak kuat, tolong dokter sembuhkan pusing saya. Apa dokternya bilang, jangan Fadli, musyrik kamu, minta tolong ista'anta, bilang nggak begitu. Lah ad-dua itu ndak ada penyakit menular kata hadis. Gimana contohnya? Dulu orang jahiliyah itu Nabi sampaikan di Mekah itu. Nabi ngelihat ada unta, ya unta ini sakit. Kata orang-orang jahiliyah, ini yang menyakitkan bukan Tuhan, tapi temannya ketularan. Oh kata Nabi, jadi unta C ini ketularan dari B, ya. Ya B sakit dari mana? Ya dari A. Kan mata rantai ini. Nabi nanya, faman a'dal awwala. Lalu yang nularin si A siapa? Bingung orang Mekah itu. Mau jawab dari mana? Kan unta yang nomor 3 ketularan dari nomor 2. Nomor 2 ketularan dari nomor 1. Nomor 1 ini dari mana? Lihat nih, bingung mereka. Kata Nabi, memang gak ada penyakit menular. Yang menularkan itu Allah. Tapi di hadis lain ada unta sakit. Masuk ke kumpulan unta sehat. Kata Nabi, ini siapa yang masukin ini? Loh, kata Nabi yang sakit jangan digabungkan dengan yang sehat. Kenapa? Nanti yang sakit menularkan yang sehat. Ini kan kayak kita belajar balaghah lah. Ada majas, ada hakikat. Yang mematikan manusia itu siapa? Semua orang bilang malaikat maut. Tapi Quran bilang Allahu yatawaffal anfusa. Yang mematikan itu Allah. Tapi sunnatullahnya itu pakai malaikat maut gitu loh. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi pas banget ini ngaji. Kemarin ada video saya dipotong kayak begitu. Kemudian ada orang yang motong gak salah itu. Karena ingin menyampaikan tentang itu. Tetapi kemudian dipahami. Pas malam hari ini ada kata-kata dalam hikam yang pas betul. Bahwa semuanya itu tergantung iradatullah. Tergantung waktu kapan adharo, kapan Allah itu la yudhir. Kalau adharo jadi, kalau la yudhir tidak jadi fil waktu itu. Tetapi semua itu dibangun dengan yang namanya sistem. Dibangun dengan yang namanya ilmu. Itu berlaku. Jadi kalau ada orang misalnya ini ya, misalnya kata dokter juga begitu ya. Saya harap masyarakat ini bijaksana. Ustadz tuh kan banyak. Apa kemudian setiap ustadz kita ikuti? Kan enggak. Milih-milih dong. Ya kan? Yang track recordnya jelas, yang keilmuannya jelas, yang sanatnya jelas. Kalau Habib Umar tanya sama saya, Gus, itu ngomong kayak gitu dari siapa? Saya harus jawab sama Umar. Ya dari guru saya. Gurunya dari mana? Saya jelasin, gurunya mungkin ketemu dengan guru yang hebat sampai Imam Syafi'i. Maka Umar jadi tenang. Umar nanya nih, Gus, yang tadi disampaikan dari siapa? Dari saya. Kata Umar kan gampang, emang lu siapa? Kan begitu jawabannya. Loh, kalaupun ada terjadi perbedaan pandangan medis itu biasa juga. Sholat subuh ada yang kunutan, ada yang enggak kunutan. Ketika kita milih itu, milihnya yang bijaksana. Jangan kalau sudah kumpulan orang yang punya integritas keilmuan. Ya saya sering bicara, saya itu pakai masker, saya itu physical distancing, saya menjaga betul. Itu bukan takut kepada corona, itu takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Saya takut sama Allah itu taat sama perintah Allah. Perintah Allah apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Jangan jerumuskan dirimu kepada kehancuran. Nah, ada banyak dokter, kumpulan dokter, ahli medis, dan sebagian dokter itu saya kenal. Ibadahnya jauh lebih hebat dari saya yang ustadz gitu. Puasa Senin Kemisnya jauh lebih giat, sholatnya lebih terjaga, khusyuknya luar biasa. Ketika dia menyampaikan seperti itu berbasis ilmunya, saya tidak berdebat. Kalau dia menyampaikan fa'ilun mansub, saya debat itu. Kalau dia berbicara tentang hadis sahih, dhaif, hasan, ilal, mustalah hadis, saya debat itu. Karena itu bidang saya. Tetapi begitu itu
mengatakan inilah yang dirasakan oleh medis, inilah yang dirasakan oleh para kami yang belajar ilmu kedokteran, ilmu epidemiologi. Saya hargai itu. Menghargai itu bukan takut sama corona, tapi mengikuti yang namanya sunnatullah. Kan biasa toh, kita ini aneh, dinasihati dokter biasanya taat kan. Kalau sudah tensi darahnya tinggi, dikasih tahu sama dokter, jangan makan sate kambing. Pak Kiai itu taat betul. Pak Kiai itu paling hobi sate kambing sama duren. Sampai hari ini masih makan. Tapi hari-hari ini Pak Kiai luar biasa. Makan duren itu kadang sebulan sekali. Durennya sih banyak di rumah Fadri gitu ya. Tapi Pak Kiai itu, saya bilang kenapa? Ya kan dokter ngasih tahu begini. Apa terus saya bilang jangan takut sama dokter. Jangan takut sama duren. Ittaqillaha haitsuma kunta. Enggak begitu. Ini supaya teman-teman para pemirsa ini bijak. Ayo kita itu pakai nalar yang sehat, kita pakai kesadaran. Jangan kemudian misalnya ini, mohon maaf ya, ada begitu banyak kumpulan orang. Yang kumpulan orang ini terdiri dari begitu banyak pakar. Studinya itu sudah kemana-mana. Kemudian dari berbagai macam disiplin ilmu. Sama dengan agama, ada majelis ulama yang berfatwa, ada lembaga fatwa di Mesir, di Arab Saudi, di Tunis, di mana-mana, yang di dalamnya bukan saja para kiai, tapi mendengar dari dokter secara disiplin ilmiah, kemudian berfatwa. Ada orang lain berfatwa berbeda, nggak apa-apa. Tapi saya secara pribadi selalu merasa sakinah, mawaddah, warohmah dengan keputusan orang banyak yang di dalamnya berkumpul begitu banyak pakar untuk kita dengarkan. Ayo kita ikhtiar ini, ya prokes kita jaga, ya kemudian islah ma'allah, ya. Kalau ada orang tanya, tapi Pak Ustadz saya nggak bisa kayak Pak Ustadz di pesantren aja, saya harus dagang, saya harus keluar rumah, ya silakan. Kan saya sering katakan di mana-mana badainya sama, tapi kapalnya nggak sama. Ada yang kapalnya kapal pesiar, enak itu. Yang di kapal pesiar Fadli itu enak. Kenapa? Wah, ada jusnya, ada nasi gorengnya, ada AC-nya. Ya, Kiko mungkin di kapal nelayan itu di Madura kan gitu ya. Ya mungkin nggak sama. Tetapi niatnya itu. Jadi kalau masih harus keluar rumah, itu niat karena Allah. Ya Allah, saya keluar rumah untuk cari rezeki. Bukannya saya nggak takut sama corona, takut ya Allah. Tapi anak saya makannya gimana? Berdoa kepada Allah. Tahassontu bidzil izzati wal jabarut. Misalnya wa'tasomtu birabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut isrif annal adza bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Keluar baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Tapi jangan ada kesombongan. Jangan kemudian nentang-nentang orang, ya Allah saya bukannya nggak mau pakai masker, tapi saya nggak punya uang untuk beli masker. Kemudian tawakal kepada Allah, hatinya itu nyaman. Ya, kita ketika ada kondisi tertentu jangan sombong, tapi merupakan bagian kecintaan kepada Allah. Sakit juga begitu. Kalau sakit jangan protes sama Allah kasar kayak yang kita ngaji tadi, tapi niat berbeda. Ya Allah, kalau saya sakit ibadah saya jadi kurang, saya jadi nggak bisa ngajar. Ya Allah tolong jaga saya supaya saya bisa ngopeni santri, Kiko sehat, Sarif sehat, Fadli sehat, Fadil sehat, bisa menjaga Darul Rahman, Fadil bisa di DR Media, Habib Umar bisa terus sekolah, yang lain juga begitu. Kan niatannya bagus tuh. Tapi kalau orang sekarang kemudian karena dasar kesombongannya, kemudian menentang dengan ruh isti'la, itu sangat berbahaya. Maka ini karena pas temanya dengan hikamnya, saya hanya ingin mengajak orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya, orang-orang yang punya ikatan batin dengan saya. Ayo kita kembali kepada nalar yang sehat. Dengarkan pendapat dari orang yang memiliki sangat-sangat memiliki keilmuan, ya, orang yang sangat baik, ya, orang yang punya dedikasi, ya. Kita tidak ragukan moralnya. Jangan karena tiba-tiba di YouTube dengar orang satu ngomong, ya, asal kemudian sesuai dengan keinginan kita langsung percaya. Enggak begitu. Ayo, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini yang saya bilang tadi, ya, ikhtiar itu nanti usaha itu nanti akan bertemu dengan apa ini? Iradatullah. Kalau sudah iradatullah kita taslim. Tetapi iradah itu kita tahu dibangun dengan sunnatullah, dibangun dengan tradisi kebiasaan
kecerdasan dan ilmu yang di sana kita perlu sekali untuk menghargai pendapat para ilmuwan selama itu tidak bertentangan dengan syariah. Kalau ada orang yang sakit, punya gejala klinis terkait dengan COVID, ada batuk, ada flu, ada demam, ya janganlah pergi ke masjid dulu. Kenapa? Ya kita ngaji kok dalam fikih, hujan saja itu termasuk min a'dzaril jum'ah gitu loh. Jadi kita harus bijaksana. Tapi orang yang sehat, orang yang merasa kuat, orang yang wiridnya bagus, ikhlasnya bagus, insya Allah Allah akan jaga. Jadi keseimbangan ini ukur yang kepada dirinya sendiri. Kalau ada kesombongan, kalau ada ruh isti'la, itu sangat berbahaya secara agama. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan niatan yang baik ini, Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita bertemu dengan mereka dan mereka yang bertemu dengan kita. Allah jaga semuanya min kulli makruh, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang menyulitkan kita, dari segala macam bentuk mara bahaya, dari segala bentuk penyakit, virus, bakteri dan apa-apa yang melemahkan kita. Mudah-mudahan ya Allah rahmat-Mu selalu bersama dengan kita, membersamai kita melalui masa-masa pandemi yang sulit ini, agar kita kemudian bisa tathir, mensucikan hati kita, membersihkan jiwa dan raga kita dengan menundukkan hati kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kami bisa memiliki kekuatan lahir dan kekuatan batin untuk kemudian melampaui, selesai dan keluar dari masa-masa ini dengan kehidupan yang jauh lebih baik, yang lebih dekat kepada ridho-Mu, yang lebih dekat kepada taat-Mu, yang lebih dekat kepada rahmat-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.